Kembali lagi dengan training K3, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 adalah pengelolaan K3 melalui pendekatan sistem manajemen yang melibatkan seluruh aspek, yaitu manusia, alat, mesin, bahan, proses, produk, dan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa SMK3 yang pertama melibatkan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, activating, dan controlling. Kedua, mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif semua pihak, baik manajemen dan tenaga kerja. Yang keempat, menjamin pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kelima, menjamin proses peningkatan yang berkelanjutan. Dan yang keenam, terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. SMK3 mencakup penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3, dilakukan melalui peninjauan awal kondisi K3 dan diskusi atau rapat antara pengurus dan perwakilan pekerja atau buruh. Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, tertulis tertanggal dan ditandatangani, menyatakan tujuan dan sasaran K3 dengan jelas, dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamis, serta ditinjau ulang secara berkala. Yang kedua adalah perencanaan K3. Perencanaan K3 disusun berdasarkan hasil penilaian awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan K3 juga harus memuat 1. Tujuan dan sasaran yang dapat diukur, memiliki satuan atau indikator pengukuran, dan sasaran pencapaian. 2. Skala prioritas. 3. Upaya pengendalian bahaya. 4. Penetapan sumber daya. 5. Jangka waktu pelaksanaan. 6. Indikator pencapaian. Serta yang ketujuh adalah sistem pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah pelaksanaan rencana K3, dilaksanakan dengan menyediakan SDM yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan rencana K3 harus meliputi 1. Tindakan pengendalian, 2. Perancangan dan rekayasa, 3. Prosedur dan instruksi kerja, 4. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, 5. Pembelian atau pengadaan barang dan jasa, 6. Produk akhir, 7. Upaya menghadapi keadaan darurat atau bencana industri, serta yang terakhir adalah rencana dan pemulihan keadaan darurat. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi kinerja. Harus meliputi yang pertama, pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran. Hal ini berisikan kembali personil yang berpengalaman dan ahli, catatan terpelihara dan terjaga, peralatan dan metode yang memadai, tindakan perbaikan dan ketidaksesuaian, penyelidikan atas insiden, dan temuan dianalisa dan ditinjau ulang. Kedua adalah audit internal SMK3 yang berisi dilakukan secara berkala, personil yang kompeten, serta tinjauan ulang dari hasil audit. Yang kelima adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, dilaksanakan dengan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala, dan tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK3 harus meliputi evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan, sasaran, dan kinerja K3, hasil temuan audit SMK3, serta evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Perbaikan dan peningkatan kinerja juga harus mempertimbangkan perubahan peraturan perundang-undangan, tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, perubahan produk dan kegiatan perusahaan, perubahan struktur organisasi perusahaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi, hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja, adanya pelaporan, serta adanya saran
dari pekerja ataupun buruh. Yang selanjutnya adalah penilaian SMK 3. Penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri atas permohonan perusahaan. Penilaian dilakukan melalui audit SMK 3 meliputi pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3, serta pengembangan keterampilan dan kemampuan. Pengawasan SMK 3. Pengawasan SMK 3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan SMK 3 meliputi yang pertama, pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen, kedua, organisasi, ketiga, sumber daya manusia, keempat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3, kelima, keamanan bekerja, keenam, pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK 3, ketujuh, pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri, kedelapan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, serta yang kesembilan, tindak lanjut audit. Berikut adalah 12 elemen dan sub-elemen SMK 3 yang tertera pada layar. Penetapan tingkat pencapaian penerapan SMK 3 dibagi menjadi 3, yaitu tingkat awal dengan 64 kriteria, tingkat transisi dengan 122 kriteria, dan tingkat lanjutan dengan 166 kriteria. Tingkat penilaian penerapan SMK 3 digolongkan menjadi 3. Yang pertama, kurang dengan tingkat pencapaian penerapan 0-59%, yang kedua baik dengan tingkat pencapaian penerapan 60-84%, dan yang ketiga memuaskan dengan tingkat pencapaian penerapan 85-100%. Terdapat beberapa elemen kunci SMK 3. 1. Membuat penilaian yang seksama terhadap kebutuhan organisasi dalam hubungan dengan kemampuannya. 2. Memastikan bahwa sistem tetap fokus pada kinerja pencegahan dan perlindungan. 3. Perlu mengetahui bahwa sistem dirancang untuk meningkatkan dan bukan untuk membenarkan dirinya sendiri. 4. Memastikan audit berkontribusi terhadap proses perbaikan berkesinambungan dan bukan menjadi mekanisme untuk meningkatkan skor audit saja. 5. Mengingat bahwa pendekatan sistem manajemen adalah baik sebagai kerangka OSH atau program di tempat organisasi. 6. SMK 3 harus berfungsi dalam kerangka pemenuhan peraturan, harus memastikan mencakup peninjauan persyaratan peraturan, dan diperbarui secara teratur untuk mengintegrasikan mereka. 7. Pelatihan K3 untuk pelaksanaan program SMK 3 harus dilakukan secara terus-menerus di semua tingkatan, dari manajer puncak sampai pekerja paling bawah, dan diperbarui secara teratur untuk memastikan pengetahuan mereka meningkat. 8. Berbagai tingkat organisasi perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi K3 yang efektif. 9. SMK 3 yang tidak berfungsi dengan baik tanpa adanya dialog sosial yang efektif. 10. Pekerja dan SP atau SB harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam pengelolaan K3. Dan yang ke-11, sebuah sistem akan sukses apabila semua stakeholder diberikan tanggung jawab yang telah ditentukan.